NPM 111190023 Prodi Agroteknologi kelas karyawan. Syukur alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada dosen ISD Ilmu Sosial Dasar Bapak Atep Komsudin SAG MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isu-isu lingkungan. Selamat menyaksikan. Lima tantangan dan isu lingkungan Indonesia di tahun 2022. Tahun 2022 baru saja berjalan 1 bulan, tetapi dunia tak terkecuali Indonesia masih bergulat dengan permasalahan lingkungan. Bukan rahasia lagi bahwa keanekaragaman hayati di sekitar kita berkurang drastis. Para ilmuwan dunia pada tahun 2020 saja menyatakan lebih dari 100% spesies di muka bumi telah punah. Ini berita buruk bukan cuma untuk makhluk itu sendiri, melainkan kita manusia yang bergantung pada mereka sebagai sumber makanan, menghasilkan oksigen, menyuburkan tanah, membersihkan air, dan yang terpenting membuat bumi ini lebih cantik. Ada banyak tantangan dan isu lingkungan berkembang di negara ini. Berikut 5 di antaranya yang kita hadapi di tahun 2022. 1. Pembangunan PLTS terapung. 2. Pemanfaatan abu vulkanik untuk bahan semen. 3. Evaluasi rehabilitasi hutan mangrove. 4. Penambangan bawah laut di Indonesia. 5. Alternatif pengganti HFC untuk AC. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, pembangunan PLTS terapung. Salah satu tantangan besar bagi keberlanjutan energi terbarukan di Indonesia adalah menentukan lebih banyak tempat untuk meletakkan susunan panel fotovoltaik yang besar. Beberapa tahun terakhir, gagasan untuk menempatkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung di perairan ketimbang daratan telah berkembang pesat. Saat ini, lebih dari 300 instalasi PLTS terapung sudah terpasang di seluruh dunia. Pendekatan ini menawarkan banyak manfaat, khususnya bagi keanekaragaman hayati. Salah satunya, kita tidak perlu menebang hutan atau menemukan lahan luas yang jelas membutuhkan dana tidak sedikit untuk menaruh panel surya. Tantangannya adalah Indonesia masih harus menentukan implikasi potensial positif dan negatif terkait ide PLTS terapung ini bagi ekosistem perairan dan laut. Jawa Tengah sejauh ini komitmen menjadi provinsi energi surya pertama di Indonesia. Institute for Essential Service Reform ISE telah melakukan penetapan potensi teknis pemanfaatan energi surya di Jawa Tengah, khususnya PLTS terapung, sebagai langkah awal pengembangan energi surya yang lebih agresif. Selain Jawa Tengah, ada juga Jawa Barat. PT Pembangkit Jawa Bali Masdar Solar Energi PMSE menjadi pengelola proyek PLTS terapung di Waduk Cilata, Purwakarta. Proyek ini bahkan sudah memasuki tahap konstruksi dan diperkirakan selesai tahun 2022. Yang kedua, pemanfaatan abu vulkanik untuk bahan semen. Beton sejauh ini masih menjadi material paling banyak digunakan untuk konstruksi. Komposisi beton adalah semen, batu pasir, dan kerikil. Kita tahu semen terbuat dari berbagai bahan yang
melibatkan kegiatan penambangan besar, di antaranya penambangan batu kapur, penambangan pasir silika, dan pasir besi, juga tanah liat. Indonesia dikenal sebagai salah satu cincin api di dunia karena negara ini dikelilingi oleh gunung berapi. Gunung berapi menyebutkan berbagai material, salah satunya abu vulkanik. Berbagai penelitian akademik kita seperti di Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyebutkan abu vulkanik memiliki kandungan kimia hampir sama dengan semen, hanya kurang sedikit kapur atau Ca. Artinya, abu vulkanik yang ditambahkan sedikit kapur Ca bakar bisa menjadi bahan pengganti semen yang potensial meningkatkan kinerja dan mutu beton. Bayangkan, jika potensi abu vulkanik untuk mengganti semen ini benar-benar terwujud di Indonesia, berapa besar kontribusinya pada ekonomi lingkungan yang berkelanjutan. 3. Evaluasi rehabilitasi hutan mangrove. Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, mulai dari pesisir Aceh sampai Papua. Luasnya mencapai 3,4 juta hektar, sekitar 22,4% mangrove di dunia. Pemerintah dan berbagai pihak secara luas melakukan rehabilitasi hutan mangrove beberapa tahun terakhir. Sayangnya, tolak ukur keberhasilan masih menghadapi sejumlah tantangan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) misalnya menerima beberapa laporan tentang kegagalan rehabilitasi hutan mangrove akibat asal tanam tanpa ada perawatan berkelanjutan. Rehabilitasi bukan program sembarangan, melainkan program yang membutuhkan langkah matang sejak perencanaan hingga evaluasi. Mangrove menyerap karbon 4-5 kali lebih baik dari hutan tropis daratan. Oleh sebabnya, penanaman mangrove juga tidak boleh asal-asalan. Jenis-jenis tanaman mangrove yang bisa ditanam di suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi lahan basah setempat. Ini juga tolak ukur keberhasilan yang tak bisa diabaikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020 misalnya telah melakukan penanaman lebih dari 17.000 hektar tanaman mangrove, melampaui target yaitu 15.000 hektar. Bagaimana evaluasi sampai saat ini? 4. Penambangan bawah laut di Indonesia. Indonesia memiliki potensi kelautan yang melimpah. Sejauh ini baru potensi perikanan saja yang menjadi pusat perhatian eksplorasi dan eksploitasi. Bagaimana dengan sumber daya alam di dasar laut kita? Dasar laut bumi menyimpan kekayaan logam mulia dan bahan tambang lainnya. Teknologi baru sekarang ini memungkinkan kita untuk menambang bahan-bahan tersebut. Republik Nauru, negara kecil di Mikronesia, Pasifik Tengah, secara resmi mengizinkan praktik penambangan bawah laut. India sedang bersiap melakukan penambangan laut dan untuk mendorong perekonomiannya. Rencana tersebut nyaris menerima lampu hijau dari PBB. Jepang jauh lebih dulu memulai penambangan batu bara bawah laut, tepatnya di Pulau Iheshima, Prefektur Nagasaki. Tim dari Kementerian ESDM awal 2009 juga pernah mengunjungi pusat pelatihan teknologi tambang batubara di Iheshima. Pusat Survei Geologi, Badan Geologi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendata 128 cekungan sedimen di Indonesia, setidaknya 60 cekungan minyak dan gas bumi
atau migas bisa menghasilkan 84,48 miliar barel minyak. Sebanyak 40 cekungan berada di lepas pantai dan 14 cekungan di pesisir. Pertanyaannya, berapa miliar barel minyak bumi dan gas yang bisa dihasilkan dari cekungan tersebut secara keseluruhan? Bila gunung berapi di daratan saja bisa mengandung bahan mineral emas, apakah gunung-gunung di dasar laut bisa juga bakal sama? Hal terpenting saat ini adalah mengetahui potensi sumber daya alam bawah laut kita. 5. Alternatif pengganti HFC untuk AC. Beberapa dekade terakhir, berbagai negara terus mengampanyakan pengurangan penggunaan hidrofluorokarbon HFC untuk komponen AC, lemari es, dan sistem pendingin lainnya. Kita tahu bahwa HFC adalah salah satu kelompok gas rumah kaca atau super yang berkontribusi pada pemanasan global. Alternatif pengganti HFC yang diperkenalkan adalah hydroxychloroquine (HPO). Sayangnya HPO sendiri tampak menimbulkan permasalahan lingkungan berbeda. Ketika terurai HFO membentuk senyawa kimia yang potensial mencemari air dan udara, bahkan beberapa menghasilkan gas rumah kaca yang kuat. Lalu, apalagi yang bisa kita gunakan untuk mengganti bahan freon ini? Negara manapun perlu mengambil tindakan nyata berupa regulasi supaya Sosial Ekonomi Nasional Sensus oleh Badan Pusat Statistik BPS 2017 menunjukkan 7,98% rumah tangga di Indonesia memasang AC di rumahnya. Angka ini meningkat dibandingkan 7,25% pada tahun 2016. Pemilik penyejuk udara terbanyak berada di Jakarta di mana 30,8% rumah tangga memasang AC. Pada tahun 2021, Sekretaris Jenderal PBB telah mengingatkan pimpinan-pimpinan dunia bahwa kita telah berada di persimpangan jalan untuk menghadapi permasalahan lingkungan. Pelik. Pilihannya cuma dua. Terus berbuat kerusakan di muka bumi ini atau membuat terobosan nyata. Kita tentunya berharap tahun 2022 akan terjadi tahun terobosan bagi lingkungan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Sekian panjang penjelasan dari saya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa mengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.